Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kembali bersama saya. Di sini saya akan membahas tentang pengenalan bahasa pemrograman DAT, di mana di sini adalah pertemuan kedua saya di mata kuliah PBO lanjut. Awalnya saya mengajar PBO 1 itu menggunakan bahasa pemrograman Java. Javanya pakai Java NetBeans. Cuma kemarin dari kurikulum prodi dan hasil rapat prodi, karena arahan dari PBO ini arahnya ke bahasa pemrograman mobile, di mana mobile itu pakai Flutter. Flutter itu bahasanya pakai Dart, maka di sini saya sebagai pengantarnya arahnya ke mobile. Jadi saya menggunakan bahasa pemrograman Dart. Nah, kemudian tujuan instruksionalnya dari materi ini yang pertama, eh, saya akan membahas tentang konsep OOP dengan bahasa pemrograman Dart, kemudian framework yang digunakan, cara menginstal Dart SDK-nya. Di sini untuk editornya saya pakai IGE atau mau pakai Visual Studio silakan. Cuma ada beberapa kelas saya pakai Intelligent IDEA, ada yang pakai Visual Studio, tergantung dari spek komputernya. Kemudian kenapa saya pakai Dart? Nah, yang pertama, Dart itu dikembangkan oleh Google untuk bahasa pemrograman yang umum, biasanya digunakan untuk pengajaran. Kemudian sintaknya Dart itu mirip bahasa C. Kemudian dia menggunakan standar ECMA 408. Kemudian Dart dikenalkan oleh Lackberg dan Kaspelan pada tanggal 10 Oktober 2011. Kemudian Dart di sini dia digunakan untuk membuat aplikasi Android, front-end web, IoT, back-end, dan game. Contoh aplikasinya seperti Google AdSense, AdWords, dan Fiverr. Kemudian tadi kenapa Dart? Yang pertama, bahasa umum untuk pemrograman. Nah, dia biasanya digunakan untuk Flutter, yaitu untuk pemrograman Android. Nah, kemudian menurut GitHub, nah survei yang dilakukan oleh GitHub, bahasa pemrograman Dart ini meningkat dari tahun 2018 sampai 2019 sekitar 532%. Kemudian bahasa Dart ini bersifat open source. Nah, ini platform dari Dart. Yang pertama Flutter, di mana dia mendukung untuk aplikasi Android, iOS. Nah, kemudian ada pemrograman web. Nah, di sini ada Angular Dart, Material Design Lite, sama Overreact. Kemudian ada server. Nah, ini adalah beberapa platform yang menggunakan bahasa Dart. Sama seperti Java, di Java juga dia mendukung untuk Android atau mobile, kemudian web, kemudian dia bisa desktop juga. Kalau ini ada tambahnya adalah server. Kemudian ketika kita belajar Dart, apa yang harus kita install terlebih dahulu? Nah, di sini yang pertama, install dulu Dart SDK-nya sama Intelligent IDEA kalau mau pakai Intelligent IDEA atau pakai Visual Studio. Untuk langkah-langkahnya sudah saya jelaskan di PowerPoint saya. Nanti silakan di-download atau dilihat kembali. Kemudian saya merupakan dari PBO 1. Nah, keberlanjutan dari PBO 1. Di sini saya untuk pertemuan ini saya hanya merefresh. Nah, kira-kira masih ingat atau tidak untuk PBO 1-nya tentang bahasa pemrograman Dart. Kemudian langsung ke soal. Nah, di sini saya ada dua soal. Soal yang pertama adalah ini. Silahkan buat nama project, namanya Halo underscore Indonesia. Nah, saya ingin menampilkan 3 baris. Halo Indonesia, selamat pagi Indonesia, dan Jaya Indonesia. Nah, langkah pertama, nah silahkan dibuka. Kalau saya pakai IGE, saya buka IGE-nya dulu, text editornya, kemudian file new project. Nah, kemudian console application, pilih next.
Kemudian project name-nya tadi halo underscore Indonesia. Ingat untuk kata pertama huruf kecil. Untuk huruf pertama huruf kecil. Tidak boleh menggunakan spasi. Oh, kebetulan ini sudah ada, saya tambahkan angka aja 2. Finish. Ketika kita buka project baru, kita membuat project baru, nanti ada keterangan seperti ini. Nah, kalau saya pilih this window, jadi dibuka di halaman ini, atau mau dibuka di new window juga bisa. Nah, ini tampilannya. Jadi saya klik project editornya dulu. Nah, di sini ada halo underscore Indonesia. Nah, di sini ada folder IDEA, bin, lib, sama tes. Nah, di sini yang kita buka adalah binnya. Nah, di sini main datnya. Main dat ini adalah nanti akan kita coding itu di main datnya. Ini sudah dibuka main datnya. Untuk readme saya tutup biar nggak bingung. Nah, di sini ada main datnya. Kemudian di sini ada lib. Nah, di sini di bin ada main dat, di lib ada halo Indonesia 2. Nah, di main datnya ini dituliskan bahwa di sini akan mengeksekusi yang ada di halo Indonesia 2 dat. Nah, jadi ini saya hapus. Kemudian saya kembali ke main dat. Maaf. Nah, di sini ceritanya ini saya hapus juga karena sudah saya hapus tadi manggil variabelnya, manggil kelasnya. Nah, di sini ini coba saya running, saya klik kanan run atau shift F10 bisa. Nah, sebentar. Nah, dia akan muncul di tampilan bawah sini. Halo, hello world. Nah, tadi tugasnya saya ingin menampilkan 3 baris. Tugasnya adalah ini. Halo Indonesia, selamat pagi Indonesia, jaya Indonesia. Nah, silakan dibuat. Nah, saya copy paste ya. Nah, karena saya ingin menampilkan 3 baris, jadi coding saya printnya ada 3. Nah, kemudian saya run shift F10. Nah, di sini muncul tampilannya. Baris pertama halo Indonesia, baris kedua selamat pagi Indonesia, baris ketiga jaya Indonesia. Nah, jadi untuk tugas yang pertama cara buatnya seperti itu. Kemudian tugas yang kedua ini adalah ini inputan. Nah, di sini ada input output, kelas input output, di mana di sini saya membuat rumus luas segitiga. Nah, caranya sama. Di sini saya klik di bin, klik kanan new file. Dia ada bahasa Dart. Nah, tadi kalau halo Indonesia ini saya tulis luas segitiga. Bentar. Bahasanya bahasa sebentar. Bahasa bahasa Dart. Nah. Oke. Sekarang saya impor dulu. Nah, iya, saya kasih triknya biar mudah dalam mengcoding. Buka PPT sambil buka editornya.
seperti ini. Jadi kemarin pas saya R2 itu ada beberapa mahasiswa, terutama yang cewek itu susah untuk saya harus buka tutup. Nah, mungkin bisa seperti ini untuk triknya mungkin ya. Jadi biar enggak, ya biar kelihatan mudah lah gitu ya. Nah, jadi di sini saya impor dulu kelas input outputnya. Kemudian di sini untuk input output itu ada stdout.write sama stdin.readline. Kalau stdout.write itu adalah kelas dari input output di mana digunakan untuk inputan dari keyboard. Jadi ketika ada perintah seperti ini, user harus menginputkan dari keyboard. Nah, di sini saya tipe datanya double. Untuk tipe data nanti silakan dibuka kembali. Kenapa pakai double? Kenapa nggak pakai parse? Nah, kenapa nggak pakai integer? Nanti silakan kenapa nggak pakai float? Maaf, kenapa pakai double? Kenapa nggak pakai float? Kenapa nggak pakai integer? Nanti silakan dibuka kembali. Saya copy paste lagi. Kalau ini B, kalau ini sorry, tadi alas, ini tinggi. Kemudian saya di sini ada tiga. Coba di sini ada berapa variabel? Nah, ada berapa? Ayo, 2 apa 3? Apa 1? Sesuai dengan rumus luas segitiga setengah kali alas kali tinggi. Kemudian cetak luas segitiga maaf kepencet. Run luas segitiga. Nah, di sini tadi bilangnya ini ya, run luas segitiga, jangan run halo Indonesia, nanti beda yang dijalankan. Tadi saya bilang bahwa itu inputan keyboard, jadi user ketika ada pertanyaan masukkan panjang alas segitiga. Nah, asal aja. Oh, dia maaf, sebentar saya refresh kembali, pakainya titik ya. Oh ya, Gusti tadi tinggi mestinya ya. Maaf, ini masukkan panjang masukkan tinggi segitiga ya Gusti. Masukkan tinggi segitiga. Nah, kita coba run.
stop dan allow ya. Nah, segitiga 15, tingginya 20, 150. Nah, gini ya. Ini hasil akhirnya. Saya di sini tadi klik kanan di bin-nya, di project Galuh Indonesia 2, di bin-nya saya klik kanan, new file, filenya file dart. Kalau ini ada dart file ya, mungkin bisa langsung ini tadi. Saya tadi nggak kelihat, nanti saya file langsung dart file aja. Kemudian silakan diketik codingnya, kemudian klik run segitiga. Nah, itu refresh untuk pertemuan hari ini. Nanti silakan dicoba, kemudian latihan dengan menggunakan contoh soal yang lain atau latihan-latihan yang ada di internet. Silakan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.